Perkenalkan, aku Mega dari Antropologi Budaya UGM, angkatan tua, dan ini Hesti temanku. Aku dari Geografi Lingkungan, angkatan yang sama kayak Mega. Oke. Nah, sekarang kita mau cerita-cerita. Mau cerita apa nih, Hes? Kita di sini mau cerita pengalaman kita selama diplomasi budaya ke Korea Selatan tahun lalu. Siap. Nah, kenapa kita bisa diplomasi ke sana? Pertanyaannya kan itu. Jadi kita diundang oleh penyelenggara Daegu Colorful Festival. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menjadi salah satu talent dari acara tersebut. Ya benar. Acara itu tuh banyak banget talent-talent dari berbagai negara. Iya. Salah satunya Indonesia. Terus ada juga dari Thailand. Ya, ada dari Ada. Filipina, ada dari Rusia, dari Jepang, dari Korea sendiri juga ada. Kita berangkat ke sana kemarin 36. Oh, Enggak, iya, 36 orang. 36 udah sama Manajer manajer 1 dan official official 2. Acara ini diselenggarakan di Korea. Fokusnya ada di kota Daegu. Makanya dinamakan Daegu Colorful Festival. Nggak cuma di Daegu aja ya. Iya, festivalnya juga diadakan di Busan, salah satu kota di Korea juga. Jadi kita nampil di Daegu Hari pertama kita di pertama, Daegu. terus ke Busan, terus ke Seoul. Iya, ya kan? betul. Dan perjalanan dari Daegu ke Busan itu nggak sebentar ya, kita menempuh perjalanan 3 jam. Bener. Kalau dilihat topografinya Daegu tuh kayak pegunungan gitu gak sih? Iya, Daegu pegunungan. Terus ke Busannya kayak pesisir pantai Iya, gitu. Busan itu lebih ke pesisir dengan udaranya dingin dan banyak Anginnya berangin. kenceng. Iya, berangin juga. Tuh teman-teman. Nah, sebenarnya ini tantangan tersendiri kita nampil di sana. Tapi boleh diceritain nih guys, sebenarnya Rampo itu apa sih? Iya. Mungkin teman-teman penasaran, apa sih Rampo kok kita bisa dapat invitation letter terus nampil? Bisa dijelasin nggak? Rampo UGM itu adalah salah satu UKM di Universitas Gadjah Mada, di mana anggotanya itu tidak hanya berasal dari UGM saja, tapi sangat terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa dari universitas yang lain di Yogyakarta seperti UPM, UNY. Nah, cerita selanjutnya itu terkait awal seleksi kita masuk tim Daegu Colorful Festival. Nah, awalnya itu ada beberapa orang yang daftar, sekitar 40 lebih ya? Iya, 40 lebih. 40 lebih, terus kita diseleksi nih. Iya, kami ada Awalnya wawancara sama keaktifan di Rampo. Ya, keaktifan kita dalam ikut nampil, keaktifan dalam mengikuti latihan rutin, kayak gitu. Nah, terus singkat cerita, abis seleksi terbentuklah tim Assalamualaikum Daegu. Gitu. Kenapa Assalamualaikum Daegu? Itu awalnya karena kalau nggak salah ya, itu karena menjelang puasa jadi dinamain Assalamualaikum Daegu karena kita nampilnya di Daegu kayak gitu. Karena kita ketika di Korea itu pas hari pertama bulan puasa. Iya. Jadi ngebayangin nggak sih nampil tapi pas posisi puasa? Iya. Keren sih. Itu puasa nggak nih? Pas itu aku lagi nggak puasa, Meg. Iya. Sayangnya pas itu jadi nggak bisa ngerasain vibes-nya. Sensasi puasa pertama di Korea gitu. Siap. Dan kita tuh membentuk suatu tim. Intinya ya struktur tim mulai dari manajer, official, terus ketua, manajer itu. Sekretaris, bendahara, sampai divisi-divisi kayak transportasi, sponsorship gitu. Nah, terus waktu first gathering itu aku ingat banget kamu dari Boyolali ke jadi UGM. waktu itu dari Ceritain. Boyolali ke Jogja dan aku belum balik ke kos dulu, aku langsung ke first gathering itu karena emang udah mepet banget waktunya.
sampai di sana udah telat. Udah telat. Tapi belum mulai. Tapi yang Karena apa lainnya nih? udah mulai. Karena apa telatnya? Ingat ya? Oh, karena banyak bocor. Iya, iya benar-benar. Jadi drama banget sih sebelum first gathering itu, udah buru-buru dari Boyolali ke Jogja. Pas di jalan banyak bocor. Jadi emang dari awal itu penuh drama. Iya. Padahal baru first gathering, ya kan? Iya, dan pas first gathering itu kan kita udah membahas beberapa permasalahan dari anggota tim kita kan, terkait dengan kehadiran latihan. Permasalahan apa nih? Aku lupa. Permasalahan kan Bang Genta itu kan waktu itu KKL 3. Oh, iya. Jadi nggak bisa ikut latihan sama 2 minggu kan. Membahas mengenai intensitas latihan. Jadi kita awal ketemu udah drama. Iya emang serentetan drama ini tuh gitu. Terus mulai latihan itu di FIB nggak sih? Ya, pertama kali latihan di Plaza FIB, tempat kita latihan rutin biasa. Sebenarnya nggak cuma di FIB sih, jadi kita pindah-pindah gitu. Di FIB, di Gelanggang, iya GSP gitu. Karena ya memang Rampo ini berisik, jadi kita mengganggu aktivitas yang lain. Dan kita selalu ngalah ya. Selalu ngalah. Dan kita bahkan sempat ini ya latihan di GSP yang deket tiang bendera itu, yang kasar banget. Oh iya, itu latihan akhir-akhir. Iya, itu latihan akhir-akhir. Dan latihan di sana panas-panas. Mulai jam 8-an ya? Iya, jam 8 sampai siang. Sampai sore malah. Itu bahkan sampai kaos kakiku bolong. Ya ampun, itu drama banget. Iya, karena kan alasnya kan kasar kan. Momen latihan paling diingat. Momen latihan paling diingat ya. Latihan yang paling memorable, gimana posisinya kamu sebagai sekretaris? Pas itu kan geografi lingkungan tuh banyak laporan praktikum ya. Kayak laporan praktikum, terus ditambah masih ada tanggung jawab sekretaris. Jadi itu pas dari pagi sampai siang kan aku kuliah di geografi. Terus karena aku sebagai sekretaris di diplomasi ini kan aku harus bolak-balik geografi FIB. Bolak-balik geografi FIB, terus ngurusin surat-surat di sekretaris. Terus habis Ribet banget ya guys. Iya. Terus kelasku juga ada yang sampai sore. Jadi tuh waktu antara kelas sama latihan tuh mepet banget. Nah, habis itu biasanya nggak sempet mandi, nggak sempet makan, langsung latihan gitu. Jadi kayak udah capek banget kan seharian bolak-balik beraktivitas, Nggak sempet mandi ya, bener sih. iya. Terus habis itu udah harus latihan. Terus habis latihan kan kita masih ada evaluasi, masih ada rapat progres dan rapat Agenda selanjutnya. iya. Nah, terus paling sampai kos kan jam 11 malam ya, Mika. Nah, jam 11 malam sampai kos. Nah, itu aku masih harus ngerjain laporan praktikum. Terus habis itu sebelum kuliah juga aku masih harus ngerjain laporan praktikum. Bahkan kadang kalau lapraknya banyak itu aku semalaman nggak tidur, terus siangnya aku aktivitas lagi sampai sore, terus latihan sampai malam. Nah itu Pokoknya muter. iya, itu aja selama 1 bulan. Iya, capek banget sih. Apalagi pas latihan itu kan aku jadi sering nggak fokus karena emang capek banget ya, Mek ya. Nah itu sering dimarahin, sering dibentak-bentak karena sering nggak fokus kan, sering salah gerakannya. Terus pernah waktu itu disuruh kita bikin gerakan baru. Nah saking aku nggak ada waktu buat Mikirin itu. iya, jadi yang lainnya tuh pada ngumpulin gerakan, aku nggak ngumpulin gerakan loh. Soalnya itu rasanya nggak enak banget sih, tapi ya itu bagian dari proses. Iya, bagian dari proses. Kalau ke Ditmawanya sendiri kayak aku bolak-balik Ditmawa kampus nih, terus nggak bisa minta tanda tangan atau gimana? Ini sih aku yang paling aku ingat tuh aku lagi kelas, ya kan, aku lagi kelas. Terus habis itu kita kan emang udah mau ke Ditmawa, Ngurus proposal nggak sih? iya. Terus karena dosennya belum masuk, terus ya udah aku keluar kelas kan. Jadi
sering skip kelas gitu loh. Iya, benar. Jadi aku skip kelas, terus aku ke Ditmawa. Pas sampai di Ditmawa, ternyata kita kan waktu itu nanyain tanda tangan proposal kan ya. Iya. Udah ditandatangani apa belum? Ternyata belum ditandatangani. Ya udah. Kayak sia-sia gitu karena kita mengorbankan kelas kita untuk sebuah tanda tangan direktorat. Tapi di hari itu nggak ada progres. Iya, jadi kayak merasa sayang ya sama kelasnya. Tapi emang itu bagian dari proses benar kata Hesti. Terus ingat nggak sih kita pas sama Bang Abi mau minta tanda tangannya Bu Dekan FIB. Oh iya, Itu kan di FIB. itu menurutku memorable banget karena sampai mantengin aktivitas di lorong itu. Iya. Benar-benar kita duduk mantengin segala aktivitas di lorong itu. Buka sedikit langsung Iya. ngejar. Kita berempat ya waktu itu. Bertiga. Aku, kamu, Mbak Ade, Mbak Feby. Mbak Fitri ya Iya, sama Mbak Feby. oh iya benar-benar Itu kayak sih memorable banget. Apalagi aku sebagai anak geografi yang bukan anak FIB kan. Jadi kayak harus bolak-balik Iya. geografi FIB terus parkirnya posisinya oh iya. jauh. Jadi parkirnya kan di Lembah. Itu jauh banget dari FIB, harus jalan kaki Sekitar 500 kilo ya. Iya. Pokoknya segitulah. 15 menitan lah kalau jalan santai. Kalau jalan cepet ya 10 menit lah. Tuh. Terus yang paling diingat sebagai sekretaris, pokoknya bikin proposal di hari pertama sampai ke-7, pokoknya seminggu itu bikin proposal, terus belum jadi karena beberapa kesalahan, bukan kesalahan sih, strukturnya sama anggarannya tuh masih kasar banget, belum dirumusin, jadi itu yang bikin lebih lama. Terus sebagai sekretaris mungkin Esti juga ngerasain bagaimana susahnya mencari tanda tangan orang penting, karena orang penting itu sekali semenit kita lalai pasti dia udah kemana-mana gitu ya kan. Ingat banget pas kita nunggu tanda tangan dari Pak Suhardi dari Ditmawa. Iya. Nah, itu kan kebetulan beliau adalah dosen geografi. Sampai aku chat dari WA, pokoknya kita nunggu sampai berkali-kali bolak-balik Ditmawa, tapi masih belum dapat juga. Iya, emang effortnya lebih kenceng di sekretaris. Iya. Pernah juga kita waktu itu minta apa ya namanya tuh surat aktif. Surat mahasiswa terus dimarahin juga sama ibunya karena kita kemepetan. Harusnya seminggu sebelum acara, tapi kita mintanya 2 hari atau 3 hari ya? Mepet, pokoknya mepet banget. Kita dimarahin sama ibunya. Terus pokoknya dinasehatin sampai apal kita. Iya. Sampai bapak-bapaknya yang di resepsionis tuh Udah apa sama kita, karena kita udah terlalu sering kan ke Ditmawa, dan kayak kalau kita masuk tuh kayak apa ya, sumber masalah. kayak lo lagi Iya. Jadi kayak mungkin bapak ibu di Ditmawa sebel sama kita karena bolak-balik terus gitu. mungkin nggak sebel sih, cuma hafal lah. Iya, kayak loh ini mbaknya, Mbak Rampo ya. Terus hari-harinya nih yang paling aku inget, kita ngurusin visa atau apa ya, ngurusin visa, terus kita ke kontrakannya Bang Holis. Oh iya, Kontrakannya Bang Holis itu drama banget sih. itu drama banget. Dramanya gimana ya? Menurutmu gimana? Kamu dulu lah cerita. Pokoknya kita tuh ngeprint apa gitu kan di Ditmawa, ya itu surat keterangan aktif ya. Oh ini surat keterangan aktifnya Mbak Avel. Iya. Sama ini banget ya. Mbak Asa sama Bang Api kan agak susah karena Mbak Asa sama Bang Api itu udah angkatan Angkatan tua. Iya, jadi emang agak susah kan.
padahal itu udah mau hari berangkat. Tapi alhamdulillah masih dinyatakan aktif sih. Iya, alhamdulillah masih dinyatakan aktif. Dan itu tuh drama banget karena kan itu udah mepet. Dari pagi itu dari siapa yang datanya? Pokoknya dari pihak kita, tim Daegu ini udah bolak-balik ke Ditmawa, sampai beda-beda orang ya yang bolak-balik nanyain surat keterangan aktif itu, tapi ternyata nggak jadi kan. Karena surat keterangan aktif itu dibuat untuk pengajuan visa. Iya. Jadi di satu sisi kita tertekan oleh pihak transport, tapi kita mau menekan Ditmawa juga nggak bisa. Iya. Karena Ditmawa nggak bisa ditekan. iya. Ditmawa malah nyalahin kita ya karena mepet. Jadi kayak ditekan dari dua sisi. Iya. Tapi kalau nggak mepet ya kapan lagi, karena waktunya tuh udah terbagi-bagi, proposal segini, terus proposal sponsorship segini, terus ini. Jadi kita emang waktunya di titik itu. Dan emang kalau ngurus surat-surat itu kan nggak mulus kayak mesti banyak ada aja kendalanya, bisa langsung mulus gitu. Jadi ya emang bisanya segitu, dan emang waktu persiapan kita buat diplomasi kan mepet banget ya, cuma 1 bulan kan. Biasanya itu kalau tim-tim sebelumnya kan 3 bulanan gitu ya. Iya, bahkan 5 bulan. Nah, tim kita ini benar-benar cuma 1 bulan, kita nyiapin segala Semuanya sendiri pokoknya. terus kita nyiapin gerakan, nyiapin surat-surat, nyiapin paspor, dan bahkan banyak anggota tim kita tuh yang belum punya paspor ya. Iya benar, salah satunya aku. Aku juga. Dan banget. ya gara-gara aku nggak teliti milih jadwal itu kan buat paspor, aku sampai skip tes 1 matkul. Waduh, Iya. ngomong-ngomong skip nih, karena skip tuh bagian dari proses. diplomasi. Iya. Karena kalau belum skip belum afdol gitu. Masih. Kalau belum skip berarti belum benar-benar fokus ya, benar. Belum mencurahkan hatinya. Iya. Asik. Jadi benar harus mencurahkan hati, pikiran, tenaga. Iya. Pokoknya aku tuh selama diplomasi itu IPK aku tuh turun drastis, benar-benar turun karena banyak skip, terus tugas juga telat ngumpulinnya. Ya, aku ingat banget sih kamu ngerjain tugas di kosku. Yang mana? Kamu nginep di kosku kan? Iya, pernah nginep di sini. Kita tuh iya. Jadi Mega tuh sering banget nginep di kosku. Terus kita ngerjain bareng-bareng kan yang soal sekretaris itu, surat menyurat. Nah, waktu itu Mega tuh udah ada tanggungan sebagai sekretaris tim Daegu, tapi juga ada tanggungan sebagai sekretaris di Rampo. Tapi dia juga ada tanggungan tugas kuliah gitu. Ya ampun, aku kasihan banget sih. Pokoknya aku tuh stres di masa-masa itu sih. Iya, karena kayak banyak kerjaan di masa itu gitu. Ya, padat banget. Sehari tuh kayak ya ampun cepet banget, tapi juga ngerasa lama. Iya. Cepetnya tuh karena banyak aktivitas, banyak pikiran, tapi lama karena kok belum harinya sih, Bahkan aku tuh sampai ini loh nyatetin 1 hari itu aku harus ngapain aja. Jadi sebelum aku tidur aku selalu nyatetin di HP, besok aku harus ngapain aja biar nggak lupa. Karena saking banyaknya agenda, saking banyaknya yang harus kita lakuin, itu aku sampai tak catetin gitu. Karena biar nggak lupa. Mungkin ini juga bisa dijadiin tips buat teman-teman kalau misalnya punya agenda banyak atau punya agenda yang super padat, untuk bisa menjadi jadwal yang terstruktur. Teman-teman bisa menuliskan hal-hal apa aja yang esokan harinya bakalan teman-teman lakuin. Bahkan hal kecil seperti kayak fotokopi apa, Iya bener banget, surat itu benar-benar tak tulis. Iya, aku juga sih waktu itu kayak fotokopi surat izin apa, terus surat-surat pokoknya yang pretel-pretelan itu tak tulisin. Pokoknya hal-hal kecil apapun Ya bener banget, tulis biar nggak lupa. karena sekali kita udah lupa itu pasti hari kita tuh kayak Timeline-nya tuh jadi berantakan. temannya kayak Dan saya hari ini kan udah harus ini
fotokopi ini terus kita ajuin tanda tangan, tapi kalau kita belum ngelakuin itu kan jadi Step mundur selanjutnya ya, mundur sehari. nggak bisa. Iya. Selama proses ini merasakan badannya capek gitu nggak? merasa apalagi ya. kalau habis latihan udah pulang itu tuh rasanya benar udah capek banget kan, habis mandi udah kan, udah rasanya pengen tidur, ngantuk banget, tapi masih ada tanggungan tugas kuliah kan, kalau nggak masih ada tanggungan surat-surat Betul. ya, mengenai job desk-nya kita Iya, sih masih ada aja yang belum selesai gitu, jadi kayak masih kudu ngerjain sesuatu di saat kita udah capek banget, ngantuk banget. Jadi selain capek fisik karena latihan juga capek Pikiran, capek mental. mental sih, mental health sih, yang benar-benar membuat kita tertekan. Tapi nggak tahu kenapa ya, kan biasanya kalau kita dalam posisi tertekan gitu kan nggak enak buat makan. Ya meskipun kadang nggak ada waktu ya kita buat makan, tapi tetap aja ketika makan ya kita enjoy aja, karena emang harus di enjoyin. Iya. Sumber tenaga. karena sebenarnya gini sih, motivasi itu kayak beberapa minggu lagi kita bakal ke Korea. Iya benar. Terus kita juga berada di tim yang nyaman juga kan, enjoy. Ngomongin tentang makan nih, ada nggak sih? Ya pasti ada lah. Tempat makan legend selama proses diplomasi. Ada banget. Ini Apa ya? legend banget. Legend banget buat kita berdua ya, Iya, teman-teman. jadi kita kan sering banget nih kemana-mana berdua. Sampai makan pun kita berdua, dan kita selalu ke Pak Ateng. Pak Ateng. Iya, itu adalah tempat makan favorit terlegend kita selama masa diplo. Dan yang kita pesen itu selalu soto. Iya. Sotonya Pak Ateng emang legend banget. Dan murah. Iya, Dan banyak. Murah, porsinya banyak, dan menurut kita tuh enak. Worth it dikunjungin ketika waktu kita tuh mepet Iya. antara setelah kuliah sama latihan. Jadi sering banget kan kayak kelar kuliahnya tuh udah mepet latihan, tapi kita belum makan kan. Kalau nyari di tempat lain yang agak jauh itu nggak worth it, karena nanti latihannya telat, drama. Nanti tambah banyak dramanya kan. Selain di Pak Ateng, kita juga sering kan makan di Lembah. Oh iya, Iya. itu baru sekali deh. Oh iya, sekali top ya. Sering dari mana ya ampun. Oh iya, jadi emang memoriku. Karena udah beberapa bulan yang lalu teman-teman. Bukan beberapa bulan lagi, Meg, 1 tahun yang lalu. Oh iya ya ampun. Udah 1 tahun lebih loh. Oh ya Allah. Kan waktu itu kan April 2019 kita proses itu. Nah sekarang udah November 2020, udah 1 tahun lebih.